Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Irfan Sanusi dengan NIM 210550 1062 dengan nomor urut 15 perwakilan dari kelas B. Saya di sini akan menjelaskan beberapa poin tentang gangguan kecemasan. Apa itu gangguan kecemasan? Gangguan kecemasan secara definisi singkat adalah rasa tak nyaman dan ketegangan yang dirasakan dari sesuatu kejadian yang tidak menyenangkan, dan biasanya sumber gangguan kecemasan ini sebagian besar tidak diketahui. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam tinjauan neuroanatomi. Reaksi kecemasan dapat juga melibatkan berbagai organ di otak, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, amigdala, yaitu terlibat dengan pengolahan rangsangan emosional yang menonjol. 2. Medial prefrontal cortex, terlibat dalam mempengaruhi modulasi. Ketiga, hipokampus, terlibat dalam pengkodean memori. Di sini terdapat beberapa klasifikasi gangguan kecemasan. Yang pertama, gangguan ansietas menyeluruh, gangguan panik, gangguan fobia, gangguan obsesi kompulsif, gangguan stres pasca trauma. Tetapi di sini saya akan mendalami dua dari beberapa klasifikasi gangguan kecemasan tersebut, karena klasifikasi di atas adalah fenomena yang sering ditemukan atau relate di kehidupan masyarakat pada umumnya. Yang pertama itu ada gangguan ansietas menyeluruh. GAM atau gangguan ansietas menyeluruh itu adalah rasa kekhawatiran yang disertai gejala somatik yang menyebabkan gangguan fungsi sosial atau pekerjaan dan mengalami rasa nyeri yang hebat serta perasaan yang tidak enak. Epidemiologi atau pola penyebaran penyakit GAM ini memiliki prevalensi sebagai berikut. 3-8% dari populasi umum dan 50% penderita GAM juga mempunyai gangguan mental lain. Onset gangguan ini diantara lain berusia 20-30 tahun dengan rasio laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Komorbiditas GAM ini adalah 90%. Maka hampir setiap hari orang memiliki gangguan ini paling tidak satu kali selama hidupnya, serta 66% memiliki gangguan akses lainnya. Pedoman diagnostik menurut PPDGJ 3 yaitu 1. Penderita harus menunjukkan kecemasan sebagai gejala primer yang berlangsung hampir setiap hari atau yang menonjol pada situasi dan kondisi tertentu. 2. Biasanya penderita memiliki gejala diantara lain kecemasan, ketegangan motorik, dan overaktivitas otonomik. Yang terakhir, pada anak-anak sering terlihat adanya kebutuhan berlebihan yang disertai keluhan-keluhan stomatiknya. Diagnosa banding pada GAM ini bervariasi, misalnya ada penyalahgunaan obat tertentu dan ansiolitika, atau gangguan mental lainnya seperti gangguan panik, fobik, obsesif kompulsif, dan lain-lain. Penanganan pasien GAM yang efektif adalah kombinasi antara psikoterapi dan farmakoterapi. Untuk psikoterapi, diantara lain terapi kognitif perilaku, teknik yang digunakan adalah relaksasi dan biofeedback. Terapi suportif, pasien diberikan kenyamanan dan reassurance. Gangguan cemas menyeluruh merupakan penyakit yang terjadi kronis seumur hidup. Sekitar 25% penderita turut menderita gangguan panik atau juga mengalami gangguan depresi mayor. Yang kedua, kita akan membahas gangguan panik. Secara definisi, gangguan panik adalah kecemasan yang ditandai serangan panik spontan dan dapat berkaitan dengan agorafobia, dan disertai dengan kecemasan antisipatorik atau kondisi peningkatan kecemasan karena memikirkan sesuatu peristiwa atau situasi di masa depan. Secara epidemiologi, gangguan panik memiliki prevalensi sebagai berikut. 2-3% dari populasi umum, 5-10% dari pasien perawatan primer, dan onset remaja atau awal 20-an, serta rasio perempuan dan laki-laki adalah 3:1. Komorbiditas gangguan panik, 50-60% mengalami depresi besar seumur hidup. Sepertiga mengalami depresi suatu saat. 20-25% memiliki riwayat ketergantungan zat tertentu. Etiologi pada gangguan panik yaitu obat atau alkohol, genetika, pembelajaran sosial, teori kognitif atau perhatian yang selektif terhadap hal-hal negatif pada lingkungan, gangguan pada pemrosesan informasi, serta pandangan yang sangat negatif terhadap kemampuan diri dalam mengatasi ancaman. Pedoman diagnostik menurut PPDGJ 3. 1. Gangguan panik baru ditegakkan sebagai diagnosis utama bila tidak ditemukan adanya gangguan ansietas fobik. 2. Tidak terbatas pada situasi yang telah diketahui atau yang dapat diduga sebelumnya. Serangan panik juga sebuah periode terpisah dari rasa takut yang intens, di mana ada beberapa gejala yang tiba-tiba berkembang dan puncaknya dalam waktu 10 menit. Penata laksanaan pengobatan gangguan panik yaitu 70% respon terhadap pengobatan lebih baik diberikan pendidikan, jaminan, pengurangan terhadap kafein, alkohol, obat-obatan, serta stimulan terapi kognitif perilaku atau juga melakukan psikoterapi disertai farmakologi. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.